Dimanapun kita berada, kita semuanya sukacita dan sehat-sehat. Nah, tema kita pun hari ini adalah hidup di dalam damai. Apa nak? Hidup di dalam damai. Hidup yang dalam damai itu aman. Tidak ada keributan, tidak ada saling mencuit. Nah, tentram, nyaman, ya kan? Nah, hidup damai itu kita usahakan, kita mulai dari diri kita ya. Misalnya ada yang menjahili kita, ya buatlah kedamaian. Itu anak sekolah minggu ya. Mari kita mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat mengikuti ibadah kita yang dipimpin oleh guru sekolah minggu kita yang hebat dari distrik 5 wilayah 1 Raja Mandigas. Selamat mengikuti, hiduplah di dalam damai. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Sehat semua kan? Kita akan memimpin ibadah pada hari ini, yaitu dari GMI Karunia Raja Mandigas yang membawakan yaitu ibu sendiri, nama ibu Samina Bursitorus, nama teman ibu Rita Bursemora. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, buat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Anak kami sekolah minggu, kalau kita puji Tuhan harus semangat ya. Iya, anak kami sekolah minggu, jangan nakal-nakal ya.
bersama dengan Miss Purnama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa di tempat masing-masing. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami mendengarkan dengan baik dan kami mengerti bahwa anak-anak Tuhan harus hidup dalam damai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yuk, buka Alkitabnya dari Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-34. Miss akan membacakan untuk kita semua ya. Nah, dengarkan kisahnya. Pada waktu itu, hiduplah seorang bapak dan ibu. Dia belum mempunyai anak pada saat itu. Lalu mereka meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Maka mengandunglah ibu ini. Nama ibu itu adalah Ribka dan nama suaminya adalah Ishak. Nah, setelah mereka mengandung, ternyata di dalam kandungan ibu ini ada 2 anak laki-laki. Tapi pada saat di kandungan pun 2 anak ini saling bertolak-tolakan. Kalau dibilang mereka di dalam kandungan itu berantem. Nah, pada saat itu firman Tuhan berkata, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar. Nah, firman Tuhan ini akan digenapi di suatu hari nanti. Nah, adik-adik, setelah genap harinya, waktunya, Ibu Ribka pun bersalin. Ibu Ribka melahirkan anak-anak ini. Maka lahirlah anak yang pertama. Anak yang pertama diberikan namanya Esau. Kenapa ya namanya Esau? Nah, pada saat dia lahir, badannya itu seperti jubah yang berbulu dan kulitnya kemerahan. Lalu lahirlah anak yang kedua, diberi nama Yakub. Ada perbedaan antara kedua anak ini. Esau suka mengembara dan mengembalakan domba-domba. Sedangkan Yakub, anak yang kedua, dia suka di dalam rumah dan dia suka memasak di dapur. Nah, suatu hari adik-adik, 2 saudara ini diperhadapkan dengan peristiwa. Pada saat itu, Esau yang sudah sangat kelelahan pulang dari padang mengembalakan domba-domba, dia sudah sangat lelah dan sangat lapar. Pada saat itu dia pulang ke rumah, dia melihat Yakub yang sedang memasak sup kacang merah dan juga ada minuman. Lalu Esau meminta kepadanya, "Yakub, berikanlah makanan itu kepadaku." Lalu Yakub tidak memberikannya secara langsung. Yakub mempunyai syarat. "Kalau kamu mau makananku ini, juallah hak kesulunganmu." Wah, siapa di sini yang memberi harus punya syarat? Tidak boleh ya. Nah, pada waktu itu karena laparnya Esau dan capeknya Esau, Esau pun menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan mulai pada saat itu Esau menjual hak kesulungannya dan Yakub mendapat hak kesulungan itu hanya karena makanan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Kalau di dalam rumah kita punya saudara, kakak atau adik yang membutuhkan bantuan kita ataupun membutuhkan ingin berbagi makanan dengan kita, baiklah kita memberi tanpa syarat. Nah, karena hak kesulungan ini dijual, suatu saat kemudian mereka Esau dan Yakub ini pun bertengkar adik-adik.
Nah, karena hal yang begitu saja, karena makanan, pada waktunya mereka bertengkar. Nah, adik-adik, untuk itu kita juga harus hati-hati sebagai anak Tuhan. Ketika kakak atau adik meminta sesuatu ataupun meminta tolong kepada kita, jangan sampai kita pakai syarat yang membuat akhirnya kita bertengkar. Nah, di dalam rumah kita harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, ya, tidak boleh juga melawan kepada kakak atau abang di rumah. Nah, untuk itu adik-adik, kita mulai saat ini harus hidup belajar damai. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam damai. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami supaya kami taat, supaya kami hidup rukun di dalam rumah, di sekolah maupun di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi. Kami sekolah minggu, firman Tuhan begitu indah, ya. Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Anak kami sekolah minggu, kita akan mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Anak kami sekolah minggu, kita bernyanyi yuk. Anak kami tetap semangat, ya. Kita telah dipenuhi dengan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat